Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 205. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita periksa. 1. Sifat-sifat bangun ruang. 1. Berdasarkan bangun-bangun ruang A, B, dan C, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini gambar A, gambar B, gambar C. Pertanyaannya, 1. Sebutkan nama masing-masing bangun ruang. 2. Manakah yang merupakan polihedron? Oke, kita jawab ya. Sebutkan nama masing-masing bangun ruang. Jadi untuk bangun ruang yang A ini namanya adalah prisma segi 5. Kenapa segi 5? Karena alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Kak Sari bilangnya yang bawah itu alas, yang atas ini tutup ya. Karena dia berbentuk segi 5, maka ini adalah prisma segi 5. Kita catat. Kayak gini aja menjawabnya ya. Nomor 1 kan, gambar A merupakan prisma segi 5. Selesai. Nah sekarang untuk gambar yang B. Gambar B merupakan, kita lihat gambarnya ya. Oke, di sini dia ada puncaknya, kemudian dasarnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau bangun ruang seperti ini, otomatis namanya adalah kerucut. Sudah jelas ya? Jadi, gambar yang B merupakan bangun kerucut. Kita jawab, merupakan kerucut. Oke, nah sekarang untuk gambar yang C. Oke, gambar C ini kalau kita perhatikan alasnya berbentuk segitiga dan dia memiliki puncak. Puncak mirip seperti gambar B kayak gini. Nah, kalau dia memiliki puncak berarti dia merupakan limas. Kemudian lihat bawahnya. Karena bawahnya adalah segitiga, maka bangun ruang gambar C ini merupakan limas segitiga. Kita catat. Gambar C merupakan limas segitiga. Oke, jelas ya Dek ya nama-nama dari ketiga gambar tersebut. Gambar A tadi merupakan prisma segi 5 karena bagian bawah dan bagian atasnya sama berbentuk segi 5. Gambar B merupakan kerucut karena alasnya berbentuk lingkaran dan memiliki puncak. Terus gambar yang C merupakan limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Oke, nah sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua. Manakah yang merupakan polihedron? Nah, untuk menjawab kita harus tahu dulu pengertian polihedron itu apa. Kucatatkan ya, ini dia polihedron. Nah, di sini Dek, kucatatkan ya pengertian polihedron. Polihedron adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar saja. Maksudnya, batas-batas bangun ruang tersebut harus bidang-bidang datar, tidak boleh bidang lengkung. Itulah maksudnya polihedron. Nah, sekarang kita lihat untuk gambar A, ini apakah dibatasi oleh bidang-bidang datar saja? Iya, lihat di sebelah sini yang tegak ini merupakan bidang datar ya, dia berbentuk persegi panjang. Ini juga persegi panjang. Ini persegi panjang semua ya, yang bagian bidang tegaknya ini. Oke, kemudian bawahnya apakah bidang datar? Iya, ini juga bidang datar, yaitu segi 5. Apakah atasnya bidang datar? Iya, ini juga bidang datar ya, berbentuk segi 5. Sehingga gambar A ini merupakan polihedron. Kan kita ditanya, manakah yang merupakan polihedron? Berarti kita jawab, gambar A atau prisma segi 5 merupakan polihedron. Nanti kita jawab di akhir aja. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk gambar yang B. Apakah polihedron atau bukan? Kerucut bukan merupakan polihedron. Bukan ya. Alasannya apa? Karena kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran. Sehingga bidang atasnya ini ya, atau kita sebutnya selimut kerucutnya ini merupakan bidang lengkung.
Jadi, kerucut bukan merupakan polihedron. Tadi ditanya, manakah yang merupakan polihedron? Sementara kita jawab, yang merupakan polihedron adalah gambar yang A. Sementara gambar yang B bukan. Nah, sekarang sekalian kita lihat untuk gambar yang C, yaitu 5 segitiga. Apakah 5 segitiga ini merupakan polihedron? Kita lihat, kalau dia dibatasi oleh bidang-bidang datar saja, maka ya, 5 segitiga ini merupakan polihedron. Tapi kalau ada bidang lengkungnya, berarti bukan. Nah, coba perhatikan. Ini ada bidang lengkungnya enggak? Enggak ada ya, semuanya bidang datar. Nih, sebelah sini segitiga merupakan bidang datar. Ini juga segitiga merupakan bidang datar. Yang belakang sana juga segitiga merupakan bidang datar. Alasnya juga segitiga merupakan bidang datar. Jadi jelas ya, gambar yang C atau 5 segitiga ini merupakan polihedron. Jadi kita sudah dapat mana saja yang merupakan polihedron. Ada 2 di gambar ini, yaitu gambar A dan gambar C. Gini cara menjawabnya. Kita tulis yang merupakan polihedron adalah gambar A dan C. Sudah gini aja sudah benar kok ya. Mau disebutkan nama gambarnya boleh. Gambar A tadi namanya prisma segi 5 dan yang gambar C tadi namanya adalah 5 segitiga. Sampai sini aja pun sudah benar kok ya. Oke? Sip. Itu tadi untuk menjawab soal nomor 1. Beres ya, ada 2 pertanyaan yang sudah kita jawab. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang limas di samping ini. Oke, ini gambar limasnya ya. Dia memiliki puncak dan alasnya ini berbentuk segi 4. Segi 4-nya di sini kalau tidak diketahui ukuran-ukurannya, kita tidak bisa menyimpulkan apakah dia merupakan persegi atau persegi panjang. Pokoknya ini limas O, A, B, C, D gitu aja. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah 1. Rusuk-rusuk manakah yang bersilangan dengan AB? AB itu yang ini. Nanti kita jawab rusuk-rusuk mana yang bersilangan dengan AB ini. Oke. Yang kedua, sebutkanlah hubungan letak kedudukan antara permukaan OAB dan rusuk CD. Permukaan OAB itu yang ini, Dek. Dari puncak ke A ke B. Nah, membentuk segitiga di sini ya. Ini permukaan OAB. Dan rusuk CD itu yang ini. Nanti kita disuruh menyebutkan hubungannya ya. Hubungan letak OAB dengan rusuk CD ini apa? Oke. Yang ketiga, gambarlah segmen garis OH di samping kanan ini untuk menunjukkan tinggi piramida. Baik, Kak Sari bantu menggambarnya nanti. Dah, sekarang kita kerjakan satu persatu dari atas dulu ya. Oke, untuk soal yang pertama, rusuk-rusuk manakah yang bersilangan dengan AB? Sini Kak Sari bantu jelaskan ya. Rusuk AB yang dimaksud itu adalah dari titik A sampai ke titik B ini ya. Ini rusuk AB. Ini agak Kak Sari tebelin pakai pensil ya, Dek ya. Nih rusuk AB. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Rusuk AB itu berada pada bidang apa saja? Rusuk AB ini berada pada bidang OAB. Nih yang Kak Sari arsir kelihatan ya. Nih kan dia berada pada segitiga OAB ini. Jadi rusuk AB ini miliknya segitiga OAB. Sampai situ paham dulu ya. Kemudian rusuk AB juga berada pada bidang mana lagi? Berada pada bidang ABCD. Nih, yang persegi atau yang persegi panjang. Pokoknya yang segi 4 di bawah ini. Nih Kak Sari tandain arsiran kayak gini. Oke, kesimpulannya rusuk AB ini miliknya segitiga OAB dan miliknya segi 4 ABCD. Nah, kenapa kok harus dimiliki gitu, Kak? Karena
Syarat rusuk-rusuk saling bersilangan adalah tidak boleh berada pada bidang yang sama. Nah, nanti Kak Sari kasih catatan ya. Garis-garis atau rusuk-rusuk yang bersilangan harus berada pada bidang yang berbeda. Jadi, kalau rusuk AB ini mau kita cari mana yang bersilangan dengan rusuk AB ini, maka kita cari yang garisnya itu tidak berada pada bidang OAB maupun bidang ABCD ini. Nah, mana saja kalau gitu rusuknya? Yang ini, coba lihat nih, Dek. OD, tuh OD. OD kan adanya di belakang sana ya. Berarti dia tidak berada pada bidang segitiga yang depan ini, juga tidak berada pada bidang alas yang di sini. Maka rusuk OD ini bersilangan dengan rusuk AB. Mana lagi rusuk yang bersilangan? Lihat OC. Nah, ini dia. OC ini berada pada bidang OCD. Segitiga yang belakang ini, Dek. Kelihatan ya? OC tidak berada pada bidang OAB, juga tidak berada pada bidang ABCD. Jadi aman. OC ini adalah salah satu rusuk yang bersilangan dengan AB. Gitu. Nah, sekarang kalau rusuk CD, apakah rusuk CD ini bersilangan dengan rusuk AB? Hati-hati, rusuk CD ini dimiliki oleh bidang ABCD. Jadi, rusuk CD ini sebidang dengan rusuk AB. Kalau gitu nggak boleh dijawab ya, rusuk CD ini bersilangan juga dengan rusuk AB. Salah, jangan ya. Jadi, tidak termasuk jawaban. Nah, maka kesimpulannya, rusuk-rusuk manakah yang bersilangan dengan AB? Ada dua, yaitu rusuk OD dan rusuk OC. Atau kalau mau menyebutkan OC dulu juga boleh, rusuk OC dan rusuk OD. Kayak gitu ya. Ku bantu cara menuliskan jawabannya seperti ini. Gini deh cara menjawabnya. Ini sesuai janji ya, Kak Sari kasih catatan ya. Catatan, rusuk-rusuk yang bersilangan berada pada bidang yang berbeda. Nah, ini boleh kalian catat, boleh enggak. Untuk jawabannya ini, rusuk-rusuk yang bersilangan dengan AB adalah OC dan OD. Gitu, selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut menjawab pertanyaan yang kedua. Yang kedua, sebutkanlah hubungan letak kedudukan antara permukaan OAB dan rusuk CD. Lihat, permukaan OAB yang ini, OAB, dan rusuk CD yang sebelah sini ya. Nah, Kak Sari kasih tahu dulu hubungan letak kedudukan antara permukaan bidang dan rusuk itu ada apa aja. Kita lihat di halaman 201 deh. Kak Sari tadi udah cek. Ayo kita lihat bareng-bareng ya. Ini dia. Nah, ini dia di halaman 201 ya, judulnya garis dan bidang. Langsung ke sini aja. Ada 3 macam kedudukan antara sebuah garis dan sebuah bidang sebagai berikut. Yang ke satu, pada bidang. Itu kalau gambarnya, ini bidangnya adalah bidang P, kemudian garis L-nya berada pada bidang P. Maka kedudukannya adalah pada bidang. Nah, yang kedua, berpotongan. Ini ada bidang P, kemudian garis L memotong bidang P, maka kedudukannya adalah berpotongan. Nah, yang terakhir, tidak berpotongan atau sejajar. Itu kalau ini bidang P-nya, kemudian garis L-nya berada di luar bidang P dan posisinya sejajar gini. Maka dia kedudukannya adalah tidak berpotongan atau sejajar. Nah, di antara 3 kedudukan ini, mana yang cocok dengan pertanyaan kedua punya kita tadi? Coba kita kembali ke gambarnya.
Nah, ini gambarnya ya. Permukaannya permukaan OAB. OAB ya. Ini OAB segitiga yang di sini dan rusuknya adalah rusuk CD. Oke. Kalau kita perhatikan, apakah rusuk CD ini berada pada bidang OAB? Kalau berada pada bidang OAB itu misalnya gambarnya gini, seret gitu. Nah, dia berada pada bidang yang diarsir sama Kak Sari ini. Apakah CD ini merupakan garis yang terdapat pada segitiga OAB? Tidak ya, berarti kedudukannya bukan pada bidang. Oke, nah sekarang kita teliti. Untuk kedudukan yang kedua tadi adalah berpotongan. Kalau berpotongan, harusnya CD ini memotong bidang OAB. Memotong itu misalnya gini. Katakanlah gini nih, misalnya dari sini seret gitu ya. Nah, terus tembus ke sana. Nah, itu kalau memotong atau berpotongan. Tetapi apakah rusuk CD ini memotong bidang OAB? Enggak juga. Berarti kemungkinan kedudukannya adalah yang ketiga. Apa tadi? Tidak berpotongan atau sejajar. Dan memang rusuk CD ini posisinya sejajar dengan OAB ya. Nah, lihat aja salah satu garisnya ini kan garis AB ya. Garis AB itu kan miliknya OAB. AB ini posisinya sejajar dengan CD. Ini kalau kita panjangkan dia kayak membentuk rel kereta api gitu deh antara AB dengan CD. Nih kan, berarti mereka ini sejajar. Maka sudah bisa kita jawab. Sebutkanlah hubungan letak kedudukan antara permukaan OAB dan rusuk CD. Menjawabnya seperti ini. Gini deh ya, untuk yang kedua, hubungan letak kedudukan antara permukaan OAB dan rusuk CD adalah tidak berpotongan dalam kurung sejajar. Dah gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Gambarlah segmen garis OH di samping kanan ini untuk menunjukkan tinggi piramida. Nah, ini maksudnya piramida apa, Kak? Ya ini tadi kan sebuah limas, puncaknya di O, kemudian alasnya berbentuk segi 4. Nah, kalau bentuk seperti ini bisa disebut sebagai piramida juga, ya, kayak gitu. Nah, coba kita disuruh menggambar segmen garis OH yang menunjukkan tinggi piramidanya. Cara gampangnya gini aja. Kalian boleh membuat gambar yang serupa seperti ini ya di buku lembar jawaban kalian. Terus tarik garis dari titik O sampai ke alas di sini. Nah, di alasnya ini harus tengah-tengah banget persimpangan ya antara garis AC dan BD. Nah, kayak gini deh. Oke, ini kan? Nah, ini ya. Berarti sini tengah-tengahnya. Terus kita gambar garis putus-putus aja. Dari titik O atau dari puncaknya. Kemudian ini kita kasih huruf H sehingga terbentuklah segmen garis OH. Nih, OH. Kayak gitu. Kalau kalian bikin gambarnya dulu ya, digambar ulang. Kalau Kak Sari langsung di buku paket ini aja nggak apa-apa ya. Yang penting kan kalian bisa memahaminya. Jelas ya, Dek ya? Bikin garisnya putus-putus saja. Oke, berarti pertanyaan yang ketiga sudah beres. Nah, kalau gitu tugasnya Kak Sari juga beres ya, membantu kalian memahami dua soal di halaman 205 ini. Mudah-mudahan tambah paham ya, Dek ya. Jika ada pertanyaan terkait dengan dua soal ini di halaman 205, boleh tanyakan di kolom komentar. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Cara gabungnya chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.